Setiap orang tentunya memiliki akun Gmail. Apakah mereka yang memiliki HP Android ataupun yang lainnya. Selain seseorang diberikan akun email secara gratis, sebenarnya Google dalam hal ini juga memberikan beberapa fasilitas seperti fasilitas Office, dan kita dapat melakukan pekerjaan seperti halnya kita melakukan pekerjaan Office dengan Microsoft Office, seperti mengetik dengan Microsoft Word, mengolah data dengan Excel, presentasi dengan PowerPoint, dan juga kita bisa membuka file dalam format PDF. Oleh sebab itu, silakan menyimak tutorial yang saya berikan berikut ini. Dan manakala Anda menghendaki pada bagian tertentu sesuai dengan topik, Anda bisa melihat pada bagian deskripsi video dan Anda bisa mengklik pada menit sesuai dengan topik yang Anda inginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita bertemu kembali dengan saya Mulyono. Saya akan share trik tentang bagaimana kita mengelola file kita atau mendokumentasikan file kita pada khususnya drive yang kita miliki apabila kita memiliki akun di Gmail. Pertama, tentunya kita harus masuk dulu ke Google, kemudian kita sign in sesuai dengan email yang kita miliki. Setelah kita sign in, kita dapati akun kita sudah aktif ketika kita membuka Google. Di sini saya menjadikan Google sebagai laman atau halaman pertama saya ketika saya membuka browser saya. Nah, ketika kita sudah masuk dalam akun kita, maka di sebelah kanan ini ada tanda yang langsung untuk ke Gmail dan juga akun yang menandakan sign kita sudah ada masuk di dalam akun Google ini. Terkait dengan pengelolaan file, kita bisa menyimpan di sini di menu ketika kita klik di aplikasi Google, tanda titik 9 di sebelah kanan atas. Kita dapati di sini ada menu Drive. Drive ini hakikatnya adalah tempat penyimpanan kita di dalam Google, di dalam akun kita, yang kita bisa menyimpan file-file kita secara virtual dan nantinya kita akan dapat mengakses file tersebut di mana saja, dengan komputer mana saja, manakala kita sudah login dengan email yang kita miliki di dalam perangkat tersebut. Kalau kita klik di drive ini, maka akan membawa kita ke dalam akun kita, akun drive kita. Di sini ada beberapa sebelah kiri. Untuk akun yang dari Gmail standar, kita diberi jatah sekitar 15 GB. Jadi menurut saya penyimpanan ini untuk file-file yang penting, yang mobile, yang harus kita akses dimanapun, ini akan sangat memudahkan kita. Tentunya kita harus pandai mengatur mana yang paling penting yang perlu kita akses mobile, sehingga dalam kapasitas 15 GB ini kita bisa memperoleh kemudahan. Kalau kita menghendaki untuk volume yang lebih besar, tentunya kita bisa membeli dengan mengklik di sini untuk nilai yang berbeda, misalnya mau 100 GB, 200 GB, bahkan 2 TB. Untuk kalangan kita pelajar, dosen, mahasiswa, tentunya kapasitas 15 GB free ini sudah lebih daripada cukup, terkecuali manakala kita menghendaki untuk memiliki space yang lebih banyak di Google, karena kebutuhan mobile kita, banyak file-file penting yang perlu kita akses dimanapun berada. Tentunya kita bisa membayar apakah dalam nilai bulanan ataupun dalam nilai tahunan. Baiklah, kita akan teruskan kembali ke
drive kita. Nah, di dalam drive kita ini, di sini kita lebih bagus mengelompokkan data-data yang kita miliki supaya nanti dalam aksesibilitas file-file yang kita perlukan, kita akan dengan sangat mudah menemukan letak file kita itu ada di mana. Prinsipnya sama dengan ketika kita menyimpan file di dalam komputer kita atau di dalam flash disk, di mana pengelompokan menurut folder itu memudahkan nantinya kita menemukan file yang kita inginkan. Di dalam drive ini untuk menambahkan folder, maka kita bisa mengklik di bagian sebelah kiri ada baru, kemudian bagian yang paling atas kita bisa klik folder, lalu kita bisa menamai folder itu sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini saya sudah punya folder tentang buku referensi dan data nilai. Misalnya saya akan masukkan folder untuk data penelitian, maka bisa lakukan dengan create atau buat, maka di sini folder data penelitian kita sudah tercreate. Demikian juga untuk menambahkan folder yang baru, kita bisa mengulangi dengan cara yang sama. Misalnya saya membuat folder tentang file penting, setelah saya namai, baru kemudian kita bisa tekan tombol create atau buat. Nah, demikian pula sederhananya kita dapat mendelete atau memodifikasi nama folder yang kita miliki dengan cukup mengklik kanan, baru kemudian kita bisa mengklik bagian ganti nama. Misalnya file jurnal, misalnya kita bisa kemudian oke kan. Demikian pula untuk mengelompokkan ini, kita bisa membuat misalnya mengubah warnanya, yang standarnya warnanya adalah warna abu-abu, misalnya karena penting sekali supaya tidak terhapus, misalnya kita ubah menjadi warna merah anggur. Maka kita bisa mendapati file kita, folder kita itu berwarna merah. Demikian pula yang lainnya kita bisa ubah warnanya ke biru dan seterusnya, sehingga kita dapat melihat folder kita, membedakannya mana yang skala paling penting dan seterusnya dengan mengubah warnanya sedemikian sederhananya di dalam drive pada akun Gmail kita. Kemudian cara menambahkan file bagaimana? Di sini untuk file di folder buku referensi saya punya satu file. Kemudian ketika saya klik di drive saya kembali, di data nilai saya punya satu file. Kemudian untuk data penelitian misalnya masih kosong karena barusan saya buat. Demikian juga di file jurnal. Misalnya saya ingin menambahkan file di dalam folder file jurnal saya. Bagaimana caranya? Kita bisa mengakses di sini. Misalnya saya mau menambahkan artikel ini ke dalam folder saya karena salah satu artikel ini adalah sangat penting dan saya akan membacanya atau mengaksesnya dimanapun untuk keperluan yang sangat penting. Caranya, setelah kita buka file, misalnya saya ingin memasukkan file ini, maka saya cukup mengecilkan Explorer saya, kemudian kita cukup menarik atau memindahkan dari file ini tadi ke dalam drive kita. Ini kemudian kita seret dan kita lepas, maka proses upload akan berjalan dan dalam waktu singkat file kita akan masuk ke dalam drive kita. Maka kalau kita cek di sini file jurnal ke dalam, maka kita sudah memiliki satu file jurnal. Kecepatan upload dari file ini tentunya tergantung dari ukuran file yang kita akan pindahkan di dalam drive kita. Semakin kecil maka kecepatannya semakin besar, semakin besar file juga tentunya tergantung dari kecepatan
data atau internet kita. Kalau proses upload yang kita miliki tidak ada limitasi, tentunya akan bisa di-upload dengan jauh lebih cepat. Demikian cara mengelola drive, menambahkan folder, memasukkan file di dalam drive yang kita miliki pada akun Gmail yang kita miliki. Berikutnya adalah bagaimana cara kita mengakses file yang sudah kita simpan di dalam drive kita. Tadi kita sudah masukkan di dalam folder kita, misalnya ada data buku, data nilai, data penelitian, di sini adalah proposal, ataupun file jurnal yang lainnya. Misalnya, saya perlu mengakses satu file yang kebetulan file ini adalah file nilai akhir dari mahasiswa yang harus saya perlu update karena masih ada 1 atau 2 nilai mahasiswa yang belum masuk ke dalam rincian nilai. Misalnya saya buka di sini ada nilai akhir untuk mata kuliah, salah satu mata kuliah, dan saya perlu mengakses file ini di luar, mengingat saya tidak bisa membawa laptop saya, ataupun saya terlupa membawa flash disk atau file yang saya miliki. Caranya pertama seperti yang sudah diupload file ini. Kemudian ketika sudah terupload, cara membuka file itu sangat sederhana. Di dalam Google itu tersedia ada 2 aplikasi untuk Google Dokumen yang digunakan untuk membuka file-file seperti Microsoft Word, dan Google Spreadsheet yang digunakan untuk membuka file-file untuk seperti tipe MS Excel di dalam Microsoft Office. Kemudian Google Slide adalah program yang disediakan oleh Google untuk membuka file-file yang berformat seperti PowerPoint. Sehingga apa? Kita dapat mengakses file baik dalam bentuk Word, bentuk Excel, maupun PowerPoint. Baiklah, misalnya kita lihat untuk file nilai ini. Ketika saya double klik di file ini, karena pertama kali, maka akan muncul notifikasi seperti ini. Nah, pada tampilan ini kita perlu lihat di sini bahwa tampilan ini adalah tampilan berupa preview, di mana kita belum bisa mengedit file ini. Ketika kita ingin kembali ke dalam file ini, kita cukup kembali ke dalam folder tadi, kita cukup klik tanda panah ini, bukan tanda panah yang di atas, bukan tombol back, tapi tutup tanda panah ini, tutup, maka kita sudah kembali lagi ke dalam drive kita. Kita ulangi dengan cara yang sama, bukan dengan tombol back, tetapi dengan tombol tutup. Nah, untuk membuka file ini, kita cukup mengklik di bagian tengah ini. Karena ini adalah file Microsoft Excel, kita bisa membukanya dengan Google Spreadsheet. Maka file sudah terbuka, dan pada awal kali kita menggunakan fasilitas Google Sheet, maka kita akan mendapatkan notifikasi selamat datang di Office Editing dari Google. Nah, di sini kita bisa membuka folder-folder yang ada, seperti halnya kita membuka file yang ada di dalam Microsoft Excel. Misalnya contoh di sini adalah file sebagaimana saya sampaikan tadi, perlu saya ubah untuk menentukan nilai akhir sini. Misalnya ada salah satu nilai yang sebelumnya nilainya adalah 49, kemudian dia harus berubah, misalnya nilainya dari nilai tugas yang ada, dia sebetulnya memperoleh nilai misalnya 80, karena nilainya di sini sementara adalah C. Maka saya bisa ubah
Maka formulasi yang tadinya dari nilai C kemudian berubah menjadi nilai C+. Berikutnya bagaimana jika kita akan mengakses file yang bukan atau selain Microsoft Excel. Misalnya saya ingin mengakses atau menulis proposal terkait dengan file untuk program Insinas, misalnya di sini. Seperti halnya di akses untuk file Excel, untuk akses file dalam bentuk Microsoft Word, kita bisa mendouble klik. Sama seperti tadi, kita mendapatkan notifikasi ini. Kemudian kita membukanya dengan Google Dokumen atau Google Doc. Nah, di sini kita bisa membuka file Microsoft Word kita dengan Google Dokumen atau Google Doc dan mengeditnya secara langsung di sini. Cara penggunaannya pun itu relatif sama dengan ketika kita bekerja pada Microsoft Word. Satu hal yang ingin saya sampaikan, kalau misalnya proposal ini akan dikerjakan oleh 2 orang, dalam arti adalah kerja tim, maka kita bisa bekerja pada satu file yang sama, dikerjakan bersama-sama dengan beberapa orang yang lainnya. Cukup hanya dengan kita men-share file yang sedang kita kerjakan ini. Nantinya, misalnya si A dia bekerja pada bagian depan, bagian 1, si B pada bagian 2, si C pada bagian 3, dan seterusnya. Nah, ketika proses pekerjaan itu dilakukan bersama-sama dan kemudian selesai, maka filenya nantinya kita bisa unduh dan file lengkapnya selesai, tidak perlu harus menunggu mengkompilasi dari orang pertama, orang kedua, dan ketiga, dan pekerjaan ini akan bisa langsung dilihat oleh semuanya bagian-bagian mana yang sudah dan harus diperbaiki. Caranya seperti apa untuk men-share file ini? Di menu bagian kanan ada menu bagikan. Saya awalnya file ini adalah pribadi, hanya untuk akses saya terbatas. Kemudian saya akan klik di sini untuk bagikan. Maka saya bisa membagikan kepada siapa saja. Ada hal yang harus Anda lihat di sini, ada tanda pensil, dan kemudian ketika kita klik tanda segitiganya, maka orang yang kita berikan akses akan dapat satu, mengedit. Artinya dia mengedit file ini, atau hanya memberikan komentar, atau hanya dapat melihat. Ini tentunya tergantung dari penting tidaknya file tersebut. Kalau kita seperti yang di depan tadi, kita ingin melakukan aksesibilitas file ini untuk dilakukan, dikerjakan secara bersama-sama, tentunya akses edit itu akan jauh lebih baik. Misalnya saya berikan akses seperti ini kepada seseorang, yang lain, saya kirimkan. Oke, maka akan ada notifikasi bahwasanya file ini dibagikan dengan satu orang. Saya akan login di akun saya yang lain. Maka di sini saya mendapatkan notifikasi yang menyatakan bahwasanya saya diminta membantu mengedit file ini. Ketika saya open, kemudian saya buka dengan yang sama dengan Google Docs. Misalnya saya tambahkan di sini bidang riset MIPA. Kemudian rujukan temanya adalah energi terbarukan. Ini bisa kita lakukan bold ataupun formatting yang lainnya. Nah, ketika kita gunakan pengetikan di sini dengan menggunakan Google Doc atau Google Dokumen ini, ketika kita mengetikkan dengan kata yang salah, ada notifikasi suggestion, maka kita bisa menolak atau menerima, ya. Maka kalau kita terima karena mungkin kita salah ketik tadi, mestinya harusnya terbaharukan, kita bisa klik
dan kemudian sesuai EYD ini akan berubah. Kita bisa lihat dari sisi orang yang di-share. Maka di sini akan ada muncul di bagian atas, file ini adalah diakses oleh Mulyono SK, sementara saya bisa melakukan aktivitas di sini. Nah, kalau saya lihat dari sisi saya yang sebagai orang yang men-share, maka saya bisa melihat bahwasanya file ini diakses oleh 2 orang dan akan mendapatkan notifikasi bahwasanya file tersebut sudah diedit oleh siapa dalam berapa menit terakhir. Untuk mengetahui posisi kawan kita bekerja di mana atau tim kita bekerja di mana, kita bisa melihat logo warna yang ada di sini. Ini kebetulan warnanya adalah warna pink. Ketika kita double klik di sini, maka kita sudah dapati yang bersangkutan sedang bekerja di baris ini. Kita lihat kursor ini berada di baris ini. Kalau kemudian saya pindahkan misalnya sebagai tim 2, misalnya seperti ini, saya mengubah langsung tersimpan di drive. Dari sisi saya yang men-share-nya, maka kursor saya sudah berpindah ke bawah. Demikian seterusnya. Sedemikian mudahnya kita dapat memberikan akses file kita kepada yang lainnya. Demikian pula kita dapat memberikan akses file-file kita yang lain yang kita perlukan. Misalnya file ini tadi, ya, kepada orang yang kita kehendaki, misalnya tim dosen atau tim ajar yang lainnya. Mereka bisa memasukkan nilainya. Kalau formulasinya kita sudah selesai, maka dosen yang bersangkutan bisa mengisikan nilainya di sini, dan file finalnya akan selesai di waktu yang bersamaan tanpa harus ada pekerjaan menggabungkan 2 file dari 2 orang yang berbeda dan seterusnya. Sama caranya, kita bisa klik bagikan, kemudian kita berikan akses kepada orang, ya, email orang seseorang tersebut, dan kemudian kita klik selesai. Selain akses file, kita juga bisa memberikan akses folder. Ini salah satu keunggulan yang lainnya. Misalnya kita kehendaki mahasiswa kita berikan privilege untuk bisa mengakses file yang ada di folder tertentu. Misalnya di sini adalah file jurnal. Di dalam folder ini ada 2 jurnal yang diperlukan oleh mahasiswa. Kemudian bagaimana kita men-share-nya? Kita cukup dengan cara yang sama. Kita klik folder yang kita kehendaki, kemudian ada logo share di atas ini, bagikan. Kemudian saya klik. Setelah saya klik, misalnya saya berikan akses kepada orang yang saya berikan otoritas untuk mengakses ini. Nah, otoritasnya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ketika kita klik di bagian ini, ketika sebagai editor, berarti yang bersangkutan akan bisa menambahkan, menghapus, dan lain sebagainya dari isi folder tersebut. Kalau aksesnya hanya ingin kita berikan secara terbatas, misalnya yang bersangkutan hanya akan bisa melihat file tersebut tanpa harus mengganggu, mengedit folder yang kita miliki, maka aksesnya jangan kita berikan sebagai editor, tapi cukup hanya dengan akses hanya bisa melihat. Lambangnya akan berubah menjadi lambang mata. Misalnya kita berikan akses ini, kita kirimkan. Oke. Kemudian kita lihat dari sisi orang yang diberikan akses seperti ini, dapat notifikasi sama persis seperti yang diberikan, ya. Maka ketika diklik open, yang bersangkutan akan bisa melihat file jurnal, ya, dalam bentuk dalam posisi pada folder share with me, ya. Artinya bukan di my drive tapi di share with me. Share with me ini adalah letak seluruh file yang diberikan share oleh orang lain. Kita coba lihat, tadi akses folder ini sifatnya hanya bisa melihat.
tidak bisa mengedit, maka kita tidak bisa menambahkan apapun di sini. Ketika kita klik kanan di sini, maka kita tidak bisa menambah folder, mendelete file, dan lain sebagainya. Aktivitas itu tidak bisa. Kita hanya bisa melihat file-file tersebut. Sehingga apa? Mahasiswa yang memerlukan file-file tadi, dia cukup hanya akan bisa melihat, dia double klik misalnya. Sekalian di sini kita akan lihat bagaimana cara menggunakan file, membuka file dalam bentuk format PDF. Kita double klik, maka mahasiswa di sini ketika yang bersangkutan memerlukan file ini, dia bisa membacanya atau kemudian mengunduhnya. Nah, ketika logo unduh ada di sebelah kanan, ya, kita bisa print, kita bisa unduh di sini. Ketika kita klik unduh, maka file itu akan bisa diunduh oleh orang yang diberikan akses, baru kemudian dia menggunakannya sesuai dengan keperluan dia, tanpa harus mengganggu folder tempat file orang yang memberikan akses. Demikian cara memberikan akses lain selain akses file, tetapi juga akses folder. Baiklah, kita akan lanjutkan. Kalau sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara mengakses file Microsoft Word, Microsoft Excel, dan juga memberikan akses baik file ataupun folder. Berikutnya bagaimana jika kita akan mengakses file dalam bentuk Microsoft PowerPoint. Misalnya saya punya file di sini, file presentasi dalam bentuk PowerPoint yang sudah saya upload ke dalam drive saya. Maka dengan cara yang sama, ketika kita double klik, kita akan dapatkan file ini dalam bentuk preview dan kita bisa membukanya dengan Google Slide. Di sini kita juga bisa mengakses file ini sebagaimana halnya kita mengakses di dalam Microsoft Office kita. Selalu ketika pertama kali kita membuka program Google Sheet, Google Dokumen, ataupun Google Presentation, selamat datang Office Editing itu selalu muncul dalam notifikasi pertama. Kita tutup, maka di sini kita pun bisa melakukan aktivitas sebagaimana di dalam Microsoft PowerPoint. Misalnya untuk melihat atau menayangkan file ini, cukup kita dengan mengklik seperti halnya kita di PowerPoint. Cara seperti ini akan sangat mudah sekali manakala misalnya kita harus berpresentasi di depan forum tanpa harus kita membawa file di posisi yang penting ataupun mengajar. Ketika kita tidak harus membawa laptop, cukup dengan misalnya menggunakan Android, tentunya dengan Android yang punya kapabilitas seperti ini, ataupun dengan komputer lain yang kemudian kita bisa menyampaikan materi kita tanpa harus terhalangi. Memberikan perkuliahan online misalnya di posisi sedang di hotel, sementara kita harus mengajar, tidak membawa filenya. Ketika file sudah kita siapkan, maka kita kemudian juga akan bisa mempresentasikan file kita dengan tidak ada halangan sama sekali. Selanjutnya, bagaimana kita melihat file-file yang di-share pada posisi kita sebagai orang yang menerima share. File itu tidak ada di dalam drive kita, tetapi ada di dalam bagian dibagikan kepada saya atau share with me kalau dalam platform berbahasa Inggris. Ketika kita klik bagian ini, maka kita bisa melihat file-file yang ada di-share oleh orang lain kepada kita. Pada folder ini misalnya saya akan menampilkan file yang di-share, ada beberapa. Misalnya saya klik, kebetulan ini adalah file PDF, sekaligus kita akan mencoba tentang bagaimana kita mengakses file dalam bentuk PDF.
Kalau tadi sebelumnya kita sudah mengakses file di dalam fasilitas Google, tadi ada Google Doc, Google Sheet, Google Slide ya, atau presentation, maka yang keempat adalah dalam bentuk file PDF. Sama seperti yang sebelumnya, kita double klik, kemudian kita open. Nah, khusus dengan PDF ini, kita bisa membukanya dengan Google Dokumen atau Google Doc, tetapi formatnya akan berubah. Kemudian kita juga bisa mengaksesnya dengan Lumin PDF. Nah, pada Lumin PDF ini kita akan bisa mengakses file tetap dalam bentuk PDF. Mari kita lihat sama-sama. Pada kali awal pertama ketika kita menggunakan Lumin PDF, maka nanti ada beberapa setting yang akan diminta bahwasanya akun tadi itu diperkenankan untuk mengakses file yang ada di dalam folder kita. Silahkan nanti diikuti dengan tahapan kita memberikan akses kepada akun email yang kita bolehkan untuk membuka file tadi. Yang harus kita perhatikan adalah ketika file ini berada di dalam akun email A, maka ketika memberikan akses tadi itu kita juga harus berikan sesuai dengan akun email tersebut. Nah, di sini kita bisa membuka file ini dengan melakukan beberapa fungsi editing dan seterusnya, ya, menambahkan teks ataupun juga menambahkan sign. Demikian adalah bagaimana cara kita mengakses file dalam bentuk PDF. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana pengelolaan file dan folder lebih lanjut yang belum diterangkan atau dibahas di muka. Yang pertama adalah bagaimana misalnya kita memiliki ada file yang belum diletakkan dalam folder. Kita dapat misalnya ada dua file ini, yang ini kelompoknya tidak masuk dalam kelompok folder yang sudah ada. Misalnya ini saya kategorikan dalam folder baru. Untuk membuatnya saya mengklik di posisi ini ya, dengan seperti yang sama dengan klik folder, atau bisa klik kanan di sini kemudian folder baru. Misalnya saya masukkan folder surat penting. Oke. Maka sudah ada folder tentang surat penting di sini. Bagaimana cara memindahkan file ini ke dalam folder ini? Kita bisa cukup mengkliknya, kemudian menahan tombol Ctrl, kemudian diklik di file yang kedua, lalu kita bisa seret masuk ke dalam folder surat penting. Maka secara otomatis file tadi sudah masuk ke dalam folder yang sesuai dengan kelompoknya. Ini adalah cara yang termudah yang kita bisa lakukan. Cara yang lainnya, ya, misalnya kita salah memasukkan ke dalam folder penting tadi, maka kita bisa melakukan undo. Ya. Kita bisa tekan tombol Ctrl Z, maka surat atau file tadi akan kembali ke tempat semulanya. Oke, kita coba lakukan lagi. Untuk kita pindahkan, tekan tombol Ctrl, kemudian klik filenya. Kita juga bisa memindahkan file ini tidak dengan drag and drop, tetapi bisa dengan mengklik kanan, kemudian kita bisa mengklik pindahkan ke. Kemudian kemana? Misalnya kita masukkan ke dalam folder surat penting. Kita bisa klik di sini, lalu klik tanda panah, buka folder ini, kemudian baru klik pindahkan ke sini. Maka dua file tadi sudah masuk ke dalam folder surat penting. Kita bisa mengeceknya dengan membuka surat penting, dan benar dua file tadi sudah masuk di dalam file folder surat penting. Nah, bagaimana kasusnya jika kita ingin memindahkan folder ke dalam folder yang lain? Artinya folder itu akan ada di dalam subfolder. Misalnya saya ingin memindahkan
file jurnal ini ke dalam folder data penelitian. Maka cara yang sederhana seperti yang sebelumnya, kita bisa mendrag dan kemudian mendrop ke sini. Selesai, maka hanya tinggal 4 folder yang tadinya 5 folder. Kita lihat di dalam data penelitian, maka di dalam folder data penelitian ada folder file jurnal. Kalau misalnya kita ternyata salah mendrag and drop ke dalam folder yang bersangkutan, sekali lagi kita bisa mengembalikannya dengan menekan tombol Ctrl Z atau undo ya. Maka folder tadi atau aksi yang kita lakukan sebelumnya akan kembali ke posisi semula. Oke. Ini demikian yang kita bisa lakukan dalam kaitannya pengelolaan file dan folder. Lalu bagaimana kasusnya jika kita misalnya ingin mencari file yang kita tidak atau lupa letak foldernya? Jadi, mungkin folder kita sudah cukup banyak. Dalam contoh ini misalnya saya ingin mencari file Insinas. Maka saya bisa ketikkan di dalam folder di bagian pencarian ini, kemudian saya tekan enter. Nah, file yang bersangkutan akan muncul di sini. Lalu ketika kita ingin mengetahui di mana tempat file ini, kita bisa melakukan klik kanan pada file ini tadi, maka kemudian kita bisa mengetahui dengan mengklik bagian tampilkan lokasi file ini. Ketika kita klik, maka file tadi ini berada di dalam drive saya, khususnya di folder data penelitian. Maka kalau misalnya kemudian kita lakukan di sini data penelitian, maka benar file kita ada di sini. Itu adalah kurang lebih cara pengelolaan file dan folder. Sebagaimana mudahnya kita mengelola file dan folder pada USB ataupun hard drive di komputer kita. Selanjutnya, seperti yang pada sebagian sebelumnya sudah saya sampaikan, bahwasanya akun Gmail dengan kapasitas penyimpanan drive sebesar 15 GB diberikan bagi akun yang tidak berbayar. Artinya akun penyimpanan pada drive ini sebesar 15 GB itu diberikan secara gratis. Kalau kita harus membeli kapasitas yang lebih, maka kita bisa membelinya dengan harga seperti yang ada di sini. Nah, hal ini sangat berbeda tentunya ketika kita misalnya memiliki akun dengan email yang sudah didaftarkan oleh institusi kita. Dalam contoh ini misalnya adalah saya ketika memiliki akun email di fakultas saya fmipa@unila.ac.id ya. Ini adalah email institusi yang diberikan oleh Universitas Lampung, dan fasilitas seluruh email yang digunakan dalam komunikasi di sana itu masuk dalam kelompok G Suite. Nah, bedanya dengan email yang gratis tadi, ya, dengan akun drive yang gratis tadi, di sini storage-nya relatif unlimited alias tidak terbatas. Oleh sebab itu, Bapak-Ibu sekalian, manakala kita ingin mendapatkan volume penyimpanan yang lebih besar, kita bisa melanggani dengan membeli atau dengan membuat beberapa akun, dan kemudian dari total akun tadi itu kita bisa menjumlahkan misalnya 15. Ketika kita punya 3 akun, maka kita bisa memiliki 45 GB. Tentu saja pertimbangan membuat akun email banyak-banyak ini menurut saya tidak efisien ya. Di samping kita harus mengingat beberapa password untuk tiap akun. Kemudian yang kedua,
ketika kita harus berkomunikasi, tentunya akun email ini menjadi sangat penting. Jangan sampai kemudian kita berpindah-pindah akun, mengganti email, dan akhirnya ada salah satu akun email yang kita gunakan untuk komunikasi penting, tetapi dengan kemudian kita lupa untuk mengakses email yang sebelumnya, maka informasi yang semestinya kita terima karena penting tersebut tidak bisa kita terima. Demikian kurang lebih secara total panduan tentang bagaimana mengelola Drive di dalam akun Gmail yang kita miliki. Semoga bermanfaat untuk semuanya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.